Assalamualaikum anak-anak hebat semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Niswa. Kali ini kita belajar jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alam. Materi kelas 4, tema 4, subtema 1, muatan IPS. Tetap semangat ya. Ingin kita capai yaitu KD 3.3 dan KD 4.3. Kita tahu ya, di materi sebelumnya kita tahu banyak pekerjaan yang ada di berbagai keadaan alam. Misalnya ada nelayan di pantai, kemudian petani kedelai di dataran rendah, ada pemetik teh di dataran tinggi. Nah, pekerjaan atau mata pencarian itu merupakan kegiatan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Pekerjaan itu berhubungan dengan keadaan alam yang ditempatinya. Jadi, pekerjaan di dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai itu cenderung berbeda. Pasti kalian masih ingat beberapa pekerjaan yang ada di masing-masing tempat. Sekarang kita lihat salah satu contoh pekerjaan di dataran tinggi, terutama pada produksi teh. Itu ada pekerjaan penanam teh. Untuk ada kebun teh yang begitu luas, itu pasti ada pekerjaan penanam teh. Di situ hasilnya perkebunan yang sangat indah kita lihat itu ya. Kemudian ada juga pekerjaan pemetik teh. Kalau kita berlibur di perkebunan teh itu sering kita lihat banyak sekali pemetik teh sedang bekerja. Kemudian ada penggiling atau pengolah teh. Bisa kita lihat kalau ke pabrik pengolahan teh ya. Kemudian yang keempat ada pekerjaan pengemas teh. Nah, yang sampai ke kita sebagai konsumen yang sudah dikemas cantik itu di situ ada peran serta pengemas teh. Nah, pantai. Ya. Wah, sering ke pantai pasti anak-anak ya. Di pantai-pantai sering kita melihat banyak pohon kelapa. Sebagaimana kita tahu, kelapa ini banyak sekali manfaatnya. Mulai dari atas sampai bawah bisa kita manfaatkan. Misalnya sabut kelapa itu bisa untuk keset, tempurung kelapa untuk membuat bahan arang, bisa untuk kerajinan, daging kelapanya bisa untuk minyak kelapa, bisa untuk santan, air kelapanya bisa untuk nata de coco, batangnya bisa untuk bahan bangunan, daunnya bisa untuk membuat ketupat, lidinya bisa untuk sapu, air niranya bisa untuk gula merah. Banyak sekali manfaat kelapa, sampai disebut pohon kelapa itu sebagai pohon kehidupan ya, karena banyak sekali manfaatnya. Nah, selain itu tadi semua, ada satu lagi manfaat dari pohon kelapa yang bisa digunakan manusia, yaitu sebagai bahan minyak kelapa. Nah, seperti apa bisa jadi minyak kelapa? Ternyata prosesnya panjang. Nah, dari kelapa harus dikupas dulu, kemudian hasil kupasannya dijemur, kemudian dipres sehingga bisa keluar minyak kelapa. Nanti akan ada sisanya itu berupa ampas kelapa. Untuk bisa jadi minyak kelapa ini melibatkan banyak sekali pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang tadi? Dari pohon harus dipetik, kemudian dipanen kan. Setelah dipanen harus diangkut ke tempat pengolahannya. Dari tempat pengolahannya nanti harus dikemas. Jadi yang pertama ada pekerjaan petani kelapa. Selanjutnya ada sopir truk pengantar tadi. Kemudian di pabriknya tadi ada pekerja pengolahan minyak, mulai dari tukang kupasnya, tukang membersihkannya atau nyucinya, tukang marutnya itu, penggilingnya. Nah, selanjutnya masih ada pekerja di bagian pengemasan. Jadi untuk bisa jadi minyak kelapa itu melibatkan banyak pekerjaan atau pekerja. Ini adanya pekerjaan seperti ini adanya di wilayah pantai karena di sana banyak pohon kelapa.
semua pekerjaan tadi terkait dengan kegiatan ekonomi. Loh, apa itu ekonomi, Us? Nah, ekonomi itu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi semua kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu bisa dikatakan sebagai ekonomi. Contoh kegiatan ekonomi itu misalkan usaha rumah makan, atau mungkin jadi agen buah. Nah, seperti itu. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya kegiatan ekonomi itu bisa dibedakan jadi 3. Ada kegiatan produksi, yaitu aktivitas menghasilkan barang atau jasa, itu memproduksi. Kemudian ada kegiatan distribusi, yaitu aktivitas menyalurkan barang dan jasa supaya sampai ke konsumen, itu loh aktivitasnya apa saja. Nah, itu namanya distribusi atau menyalurkan. Kemudian ada kegiatan konsumsi atau aktivitas penggunaan barang dan jasa. Nih, contohnya ini. Petani padi itu di bagian produksi, mereka menanam untuk bisa menghasilkan gabah atau padi. Kemudian kegiatan distribusinya apa? Yang distribusinya mulai dari jual beli. Nah, dijual dari pedagang ke pembeli, itu namanya distribusi. Distribusinya kan panjang, mulai dari tengkulak, kemudian ke mungkin agen beras, sampai ke penjual eceran. Nah, sehingga nanti sampai ke terakhirnya konsumen atau pembeli. Kemudian aktivitas ekonomi yang terakhir konsumsi. Nah, itu kita sudah mulai makan nasi, itu kan aktivitas konsumsi. Seperti itu. Gampang ya dari kita kali ini. Tetap semangat belajar. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.